Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penjarian Sahafillah dan juga seluruh jajarannya, pengurus Yayasan SNC, ada Bapak Bunada, ada Bapak Sili, ya, Mas Jarwo, kemudian juga semuanya yang hadir, dan juga para ibu-ibu hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, yang pertama kita berikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini meskipun kondisi hujan yang sejak tadi pagi siang panas, alhamdulillah saatnya kajian hujan. Ini bagian dari ujian. Jadi bagi sebagian orang tuh hujan itu adalah ujian, ya. Tapi kalau kata Ustaz saya dulu gini, jadi kalau ada santri atau orang kalau mau berangkat kajian hujan konjurasi itu mangkat tuh dia cerita gini, yang takut sama hujan itu kan api. Kalau api itu kan tercipta dari yang takut sama hujan itu setan katanya, karena setan itu tercipta dari api, karena naik hujan peti mati. Nanti jangan diceritakan keluar ya, jangan diceritakan kepada yang gak hadir ya. Saya tidak mengatakan mereka setan, tidak ya. Tapi yang takut sama api itu adalah takut sama air itu adalah api, karena kalau kena air dia akan mati katanya gitu. Ini kata Ustaz saya cuma menukil saja. Nah, salawat dan juga salam kita curahkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para a'immatul huda minas salaf wal khalaf wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa meneladani dan meniti jalan-jalan mereka semuanya. Para ikhwah, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi diperdimai oleh Bapak Penjarian Sahafillah selaku Ketua Yayasan, bahwa perkumpulan kita ini, ya, jadi berkumpulnya beberapa orang, ya, untuk satu urusan yang sama, sebuah tujuan cita-cita yang sama, ya, ini adalah suatu hal yang memang mutlak, ya, secara secara fitrah itu mutlak dibutuhkan. Kalau tidak percaya, ya, sekarang kita lihat, ya, orang hobi apapun itu pasti punya komunitas, punya bi'ah. Mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang sehobi, ya, mancing saja, ya, mancing saja itu punya ada komunitas, ya. Bahkan saya punya kenalan, bukan teman, ya. Kalau teman kan berarti saya sama-sama cinta mancing gitu. Punya kenalan itu, ya, itu naik mancing, pergi mancing itu sampai 3 hari 3 malam gak pulang, ya. Ya, ini naik bagi saya ini ya mancing juga, mancing perkoro namanya, ya. Dan uniknya, anehnya, keluarga itu sekeluarga, baik beliaunya, istrinya dan anak-anaknya gak ada yang doyan ikan gitu. Jadi kalau mancing sampai 3 hari baru pulang, nanti begitu dapat ikan sampai rumah itu dikasihkan tetangga. Ya berpahala sih gitu, ya, berpahala. Tapi kan aneh gitu, ya. Wong sak omah orang sing doyan ikan ning le mancing ngasek lunga 3 dino. Itu kan unik gitu. Nah, dan kenapa dia bisa bertahan pergi sampai 3 hari? Karena ada komunitas. Dia bareng-bareng dengan orang yang sekomunitas, ya. Bersama-sama, ya. Saling menguatkan. Nanti ketika ada yang futur, ada yang mengingatkan gitu, ya. Ya, futur lek ya mangkat mancing sik kok awake rada greges, malah gue nek mancing lah tambah sehat, mangkat akhirnya. Karena ada yang memotivasi. Ya, itu pentingnya orang berkomunitas seperti itu, ya. Nah, maka kita juga demikian. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
ketika kita berada di dalam sebuah komunitas ini, meskipun saya yakin secara visi misi kita sudah sama, maka penguatan dari sisi ilmu itu harus selalu dikuatkan bersama. Maka saya selalu mengharap ya, baik dari ketua yayasan dulu saya juga pernah menyampaikan, walaupun akhirnya yang ketemuan ya saya sendiri gitu kan. Ya, jadi di sini tuh kaidahnya usul maskul gitu ya, usul jadi mikul gitu. Saya dulu pernah menyampaikan ke beliau, Pak, ya tugas jenengan karena jenengan bisa mengumpulkan orang banyak sehingga berkumpul di yayasan SMC ini, tugas jenengan adalah menguatkan, menyatukan mereka semuanya. Ya, saya pernah menyampaikan yang demikian ya, dan insya Allah kajian bulanan ini di antara wujud untuk mewujudkan itu. Ya. Karena kenapa kita harus terus menambah ilmu? Ya. Agar apa yang menjadi visi misi kita bersama itu memang harus diketahui oleh seluruh lapisan. Cita-cita besar itu kalau hanya diketahui oleh pimpinan saja, yang bawahan tidak tahu, nah mereka sulit untuk bisa mewujudkan. Ya. Jadi cita-cita besar itu harus diwujudkan atau diwujudkan secara bersama-sama, dan cara mewujudkan itu dari seluruh lapisan masyarakatnya itu harus punya pemahaman, punya fikroh, tujuan yang sama. Saya akan ambil satu pelajaran ya, kisah dari perang Qadisiyah. Ya, perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini peperangan yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perang untuk melawan Persia, ya, untuk melawan Persia. Dan di zaman itu, di waktu itu, Persia ini adalah merupakan imperium yang besar. Ya, imperium Persia dan Romawi. Adapun negara Arab atau belum disebut negara waktu itu, orang-orang Arab itu masih ya dianggap ya, kalau istilahnya orang sekarang itu digolekin di Google Map itu belum nemu gitu. Ya, jadi kalau kita googling di Google Map itu kota Arab itu belum ada. Yang muncul itu pasti daerah Romawi dan Persia. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat bingung, ini yang mau tak utus untuk menjadi panglima perang siapa? Ya, kemudian atas usulan dari beberapa sahabat diutuslah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa yang diutus beliau? Dengan banyak pertimbangan. Beliau adalah masih termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu. Beliau ini juga adalah termasuk dari as-sabiqunal awwalun, orang yang masuk Islam pertama ya, awal-awal masuk Islam, karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islamnya lewat perantaraan tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat hari masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga beliau adalah orang yang dikenal sebagai orang pemanah ulung, memang ahli panah ya beliau ini ya. Jadi kalau memanah ya dari jarak seratusan meter itu sekali lemparan panahnya itu kalau kena orang itu bisa tembus 3 orang. Jadi kalau 3 orang jejer baris gitu ya, sekali jebritan itu bisa tembus 3 orang. Set gitu ya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau juga adalah memang ya itu, beliau sejak mudanya itu memang orang yang sangat cukup pemberani. Karena pada awal-awal masuk Islamnya beliau itu di saat masih di Mekah, kemudian beliau mau menunaikan ibadah sholat, beliau sudah berusaha untuk sembunyi-sembunyi sholatnya di balik-balik perbukitan, di padang pasir, tapi ternyata ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ditonton oleh orang banyak, diejek gitu ya, dibully pada saat beliau sholat. Maka ternyata setelah selesai beliau sholat itu beliau mendapatkan 1 tulang unta yang cukup besar ya, 1 tulang rahang unta ya. Rahang unta kan lumayan gitu kan ya. Begitu orang-orang kafir itu pada tertawa-tawa mentertawakan beliau seorang diri tidak punya rasa takut, diambil itu tulang rahang unta itu kemudian dikeprukkan ya di kepalanya orang kafir, dan saat itulah bocor kepalanya orang kafir. Beliau mengatakan, saya adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah, dan beliau juga adalah orang yang pertama kali melemparkan panah di jalan Allah dalam sebuah syariah sebelum terjadinya perang Badar yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau waktu itu membawa pasukan sekitar 30.000 ya, tapi harus berhadapan dengan 300.000 ya.
ya, pasukan Persia ya, 30.000 lawan 300.000. Ini pasukan yang sangat tidak seimbang tentunya. Nah, setelah pasukan ini saling berhadapan-hadapan, hanya dibatasi oleh sungai Tigris ya. Sebelum mereka menyeberang, ini sungai, depannya sungai, pasukan sana pasukan Persia, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas dan bala tentaranya, maka terjadi lobby-lobby gitu ya. Komunikasi, diskusi antara pasukan Persia yang dipimpin oleh Rustum ya, panglima perangnya seorang bernama Rustum. Nah, ada beberapa versi, ada beberapa riwayat tentang diskusi ini ya. Di antara yang ya kami ambil adalah bahwa pertama Rustum menghendaki bertemu dengan pimpinan dari kaum muslimin, maka bertemu langsung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang Persia itu menganggap bahwa orang-orang Arab itu orang-orang yang ya terbelakang, orang yang miskin gitu kan. Jadi nganggapnya orang Persia ini wong atos kok Arab sampai ke Persia itu mesti gergolek pangan gitu, gergolek makan gitu ya. Makanya jangan sampai nanti kita nun sewu ya, kita membangun pendidikan pesantren tapi orientasinya hanya untuk menjadi tempat cari ma'isyah gitu ya. Ya, khusus yang bujang-bujang untuk mencari ma'isyah sebelum mencari mbak Isyah. Bukan ya. Nah, karena kalau orientasinya itu dah ya, fangbatirsa. Nah, orang-orang Persia menganggap bahwa pasukan kaum muslimin yang dipimpin panglima perangnya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ini dianggapnya seperti itu. Ketemulah. Ternyata kemudian setelah diskusi ngobrol lama, intinya kemudian Rustum ini tanya, apa sebenarnya yang membuat kalian datang ke sini? Dengan penuh penasaran gitu ya. Rustum menanyakan seperti apa yang membuat kalian datang ke sini? Apa sih pengennya kamu? Pengen duit tak kayak, pengen mangan tak kayak pangan gitu. Ternyata beliau jawabannya di luar dugaan Rustum. Beliau mengatakan, Allahu ibta'atsana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan terhadap hamba kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzikid dunya ila si'atiha. Dan tugas kami adalah mengeluarkan dari sempitnya dunia menuju kepada keluasannya. Dunia ini luas. Kalau di Persia ini dunia sempit, kenapa? Karena rakyat Persia diperbudak oleh rajanya. Ya, Romawi Persia itu diperbudak oleh para rajanya. Wa min dzikid dunya ila si'atiha. Dari kesempitan dunia menuju kepada kelapangan. Wa min juril adyani ila adlil Islam. Dan dari mengeluarkan manusia dari apa? Dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Fa arsalana bidinihi ila khalqihi linad'uahum ilaihi. Maka Allah mengutus kami dengan membawa agamanya ila khalqihi kepada seluruh makhluknya, linad'uahum ilaihim, agar kami menyeru mereka semuanya kepada agama tersebut. Faman qabila dzalika qabilna minhu wa raja'na anhu. Ini ya, barang siapa yang mau menerima ajakan kami ya, maka kami terima dia dan kami akan meninggalkannya, kami akan kembali. Artinya kami tidak akan memeranginya. Kalau mereka menerima ajakan kami terima keislaman mereka dan kami akan kembali, nggak akan memeranginya lagi. Waman aba qatalnahu. Tapi barang siapa yang enggak, kami akan memeranginya abadan, selama-lamanya, hatta nafdi ila mau'idillah, sampai nanti kami berhasil memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi begitu mendapatkan jawaban seperti ini, ternyata Rustum pada waktu itu sempat kaget ya, karena ternyata di luar dugaannya.
Karena dugaannya Rustum bahwa orang-orang Arab ini datang mesti gergolek pangan gitu. Karena memang orang-orang Arab pada zaman itu terkenal dengan kehidupan nomadennya. Mereka hidup di satu tempat ke tempat yang lain mencari pangan. Yang ada sumber air, dia akan hidup di tempat itu. Maka anggapannya orang-orang Persia dalam hal ini Rustum juga menganggapnya dengan hal yang sama. Tapi ternyata jawabannya sangat berbeda jauh. Nah, maka kemudian dengan mendengarkan jawaban itu, nek bahasanya anak-anak muda kita sekarang itu Rustum kena mental itu. Ya, Rustum kena mental. Dan akhirnya kembalilah Sa'ad bin Abi Waqqas ke base camp-nya, kembali kepada tentara-tentaranya. Kemudian diutuslah, ya. Rustum ini masih penasaran. Ini panglima perangnya kok cita-citanya seperti ini. Kira-kira bagaimana dengan para komandan perangnya? Apakah sama juga dengan panglima perangnya? Maka Rustum pun mengendaki untuk berjumpa lagi dengan salah satu dari komandan perangnya. Maka dikirimlah seorang sahabat yang mulia, Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini beliau asli orang Taif, ya, dan beliau memang terkenal dengan kecerdikannya, kecerdasannya. Ya. Sampai beliau itu mengatakan, saya itu tidak pernah dikalahkan, kecerdasannya ya, kecerdasan saya, akal saya ini tidak pernah dikalahkan oleh siapapun kecuali oleh seorang pemuda. Gimana ceritanya dia dikalahkan oleh seorang pemuda itu? Mughirah bin Syu'bah ini suatu saat melamar seorang gadis anak kepala suku. Saya lupa nama sukunya apa, tapi yang jelas dia melamar seorang anak kepala suku. Kemudian salah seorang pemuda dari suku tersebut mendengar lamaran Mughirah bin Syu'bah ini. Maka dia mendatangi Mughirah bin Syu'bah kemudian mengatakan, Mas, sampean tenang, pengen ngelamar si gadis itu. Iya, emang kenapa? Demi Allah, sungguh saya pernah melihat gadis itu pernah dicium oleh seorang laki-laki. Kamu sebagai orang Arab, kamu akan menikah seorang perempuan yang pernah dicium oleh laki-laki. Yang benar kamu ini, tenang, wallahi saya sendiri melihat gitu. Maka akhirnya Mughirah bin Syu'bah pun membatalkan lamarannya. Selang beberapa saat ternyata gadis itu dinikahi pemuda tadi. Ini namanya pagar makan tanam. Kata Pak Nada itu, kau bagikan pagar yang makan tanam, katanya. Lagu dia sama Pak Nada. Nah, ya menelikung dari belakang ini ya, bukan dari belakang lagi, ini menelikung dari depan ini. Begitu nikah pemudanya dengan si gadis, Mughirah bin Syu'bah nggak terima, datang itu si pemuda ini ditanya, Mas, piye itu kamu itu? Ya, katanya kamu pernah melihat kalau gadis itu pernah dicium oleh seorang laki-laki, kenapa justru engkau nikahi? Ya, kata dia, iya saya lihat, yang mencium itu bapaknya. Makanya kata Mughirah, saya itu tidak pernah terkalahkan oleh siapapun kecuali oleh pemuda yang paling pukil. Gitu. Saya sudah pukil, ternyata masih ada yang lebih pukil daripada saya. Gitu. Mughirah bin Syu'bah. Maka Mughirah bin Syu'bah ini pun kemudian datang kepada Rustum, ketemu dengan Rustum. Dan ternyata hampir sama. Hanya saja pada saat yang hadir ini Mughirah, maka kemudian oleh Rustum, ya, itu dihidangkan makanan yang cara makan itu adalah cara ala orang Persia. Gitu. Jadi kalau saya bayangkan gini, ya, itu orang pedalaman Tawangmangu. Ya, orang pedalaman Tawangmangu itu berarti sepanjang barat itu termasuk pedalaman Tawangmangu. Gitu ya. Ya. Orang gunung pelosok desa gitu kemudian makan dengan makan ala modern gitu ya. Itu kira-kira bingung nggak? Suruh makan di situ kan makan steak, di situ ada sendok, ada garpu, ada pisau, gitu kan. Bingung legunak kan gitu. Nah, mong saya sing ora patek desa gitu, pernah walimah yang seperti itu ya saya tuh bingung. Jadi saya mewakili keluarga mertua gitu, walimah. Karena itu yang punya gawe itu adalah keluarga mertua, bapak saya wong ngaji, bapak saya mertua saya sudah berjuang, tak pikir ya naik keluarga ini ya rotok mampu perjuangan gitu. Ternyata walimahnya tuh model apa itu Pak yang namanya standing party. Saya itu wong jenenge saya santri toh, walimah, yo saya penampilannya yo santri. Ini pakai baju koko putih, gosong kok putih, kayak Pak Haji, ini sih ganteng lah pokoknya. Saya berdua dengan adik saya. Yang Ustadz Samit ya. Ternyata begitu sampai di situ lihat orang makan kan bingung tuh Pak, itu kan bukan dunia kita. Ini terus cara makannya gimana? Belas nggak ada kursi satupun itu di situ.
Gimana? Nggak mungkin kan. Nek seandainya waktu saya sebelum berangkat itu saya ngerti model wanimanya seperti itu, saya makan sekolah itu kausan nganggo topi itu lebih Ahmad gitu. Jadi kalaupun makan sambil berdiri kan orang ketok banget gitu. Ya, nah ini penampilan ini tampilan santri ya, calon kiai kok mangan karo ngadeg karo aku kan orang mungkin gitu. Akhirnya saya cari akal dia caranya nih. Akhirnya saya mendapat jalan-jalan itu di gedung sebelah itu ada pintu terbuka, di situ ada undak-undakannya, ada tangganya gitu kan. Akhirnya saya ngambil, duduk di situ makan, pinginku tak tinggal melebu meneh, cukup meneh di situ. Jadi, nah, ya karena memang itu bukan dunia. Nah, karena ini yang datang adalah orang Arab, maka diperlakukan seperti itu oleh Rustum. Dan ternyata Mughirah bin Syu'bah ini adalah beliau orang asli Taif. Taif itu sejak zaman dahulu memang sudah berperadaban, termasuk kota yang sudah cukup maju. Metropolitannya negara Arab itu ya Taif sampai hari ini. Maka secara peradaban, cara makannya orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu Mughirah bin Syu'bah ini paham, tahu gitu. Nah, Rustum, ya, ternyata orang Arabnya nggak katrok juga gitu ya. Ternyata dia bisa model makan ala kita. Gitu. Kaget dia. Kemudian ditanya oleh Rustum, apa yang menyuruh atau apa yang mendorong Anda untuk datang ke tempat ini? Ternyata jawabannya sama seperti perkataannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Rustum waktu itu tambah kaget lagi. Ya. Ini panglima perangnya tadi jawabannya seperti itu, komandan perangnya juga seperti ini. Maka tidak selesai sampai di situ. Rustum masih penasaran. Ya. Sekarang yang ketiga, saya ingin ketemu lagi tentara biasa. Bukan komandan, bukan panglima perang. Saya ingin ketemu kopralnya. Maka kemudian diutuslah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Rib'i bin Amir. Ya. Kisah yang cukup terkenal, Rib'i bin Amir ini, akhirnya datanglah Rib'i bin Amir. Beliau adalah sebagai tentara biasa, kopral gitu kalau bahasa kita, ya, bukan orang yang punya kedudukan dalam pasukan. Datang. Rib'i bin Amir itu dalam sirah datiyah beliau itu digambarkan memang secara tubuh, secara fisik beliau itu ya kurus, kecil, hitam gitu ya. Ya, gambaran seperti itu. Bahkan beliau datang ke situ dengan membawa tombak, tombaknya itu lebih tinggi daripada Rib'inya ya, karena saking pendeknya beliau ya. Dan beliau memakai helmnya itu, tutup kepalanya itu bukan itu panci ya. Panci yang biasa pas nggak dipakai masa itu dipakai untuk berperang ya. Jadi helmnya pun itu tidak standar SNE gitu. Nah, ya. Itu Rib'i bin Amir. Maka beliau pun datang kepada Rustum dengan mengendarai seekor keledai, bukan kuda, bukan unta, keledai ya, keledai yang kecil kurus ya. Maka kemudian ya, Rib'i bin Amir, kalau misalnya kursi atau tempat ini saya anggap sebagai singgasananya di kemahnya siapa Rustum, maka dari pintu sana itu memang sudah disiapkan mau dijebak. Ini orang Arab tuh paling ya, coba ya kopralnya kita rayu, barangkali ada yang bisa tergiur dengan dunia, kita tampilkan dunia yang semewah mungkin, mudah-mudahan dia mau kerjasama dengan kita menjadi pengkhianat dan lain sebagainya mungkin gitu. Dan ternyata sudah disiapkan di pintu sana, pintunya itu kecil dan pendek. Ya, maka Rib'i bin Amir sebagai seorang sahabat yang mulia, ya cerdas dan mulia, melihat fenomena itu, beliau berpikir panjang. Ini dia caranya. Karena memang pintu yang pendek itu sudah disetting supaya siapapun yang masuk ke hadapannya Rustum itu dalam keadaan menunduk, dalam keadaan rukuk. Maka Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, beliau seorang yang cerdas, orang yang punya izzah yang tinggi, maka beliau pun menundukkan badannya, rukuk, kemudian putar balik, baru masuk. Jadi begitu masuk itu sing nongol itu apanya duluan? Iya, ya. Ya, itu kecerdasannya Rib'i bin Amir. Ya. Sambil menuntun keledainya yang kecil tadi dituntun masuk. Gitu. Ya, kemudian dari depan pintu sampai hadapannya Rustum ini sudah dihamparkan permadani yang cukup mewah, mahal, dan oleh Rustum itu tombak yang tadi tingginya lebih panjang daripada tubuhnya tadi itu digeret oleh Rib'i sehingga melukai permadani-permadani yang dihamparkan, supek semuanya karena memang tombaknya digeret. Terus dia maju berjalan sampai di hadapannya Rustum, kemudian keledainya itu diikatkan di bantal-bantalnya singgasananya Rustum itu. Lu ngecena itu tenanan gitu. Ya. Itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rib'i bin Amir. Sebenarnya beliau itu mengatakan, Mas, aku ki orang butuh ini semuanya. Saya datang bukan untuk ini semuanya. Saya datang adalah untuk misi yang besar.
ini nggak ada nilainya bagi saya. Ya. Maka setelah ngobrol dan lain sebagainya, banyak ditertawakan oleh tentara-tentaranya Rustum karena memang kondisi Rif'i yang seperti itu. Kemudian ditanya, ternyata jawabannya sama tadi. Dan uniknya jawaban dari panglima perang, kemudian komandan perang dan para kopral-kopralnya memiliki jawaban yang sama itu tanpa di briefing terlebih dahulu. Tanpa dia di briefing. Begitu mendengarkan itu semuanya, maka Rustum akhirnya tambah jatuh mentalnya. Maka pasukan yang tadi 300.000 yang sudah ada di areal situ, separuhnya itu dikembalikan. Ya. Akhirnya Rustum membagi pasukan menjadi dua bagian, yang 150 pasukan berada di tempat itu untuk menghadapi siapa? Ya, sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat dan para tabi'in tentunya. Ya, 150-nya dikembalikan karena Rustum sudah merasa ini kalau nanti seandainya kita kalah, tentara kita tuh gak hancur di sini semuanya. Karena kalau mereka tuh punya visi misi yang sama, cita-cita yang seperti itu, kita untuk mengalahkan mereka itu sangat berat. Dia sudah punya feeling itu. Maka yang 150 itu disiapkan untuk mengamankan kerajaannya di kota Persianya, ya, supaya nanti kalau para sahabatnya ngeluruk sampai ke singgasana kerajaannya, di sana sudah ada yang yang mengamankan. Dan ternyata betul, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada pasukan ini di bawah pimpinannya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan perjuangannya Masya Allah, ya, ketika akan menghadapi ya kepada siapa? Rustum dan bala tentaranya ini, Sa'ad bin Abi Waqqas bukan meminta Rustum nek wani sampean sing nyebrang rene ketemu di sini, tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin sendiri pasukannya nyebrangi ke Sungai Tigris itu. Ya, dan sampai yang kemudian menjadi mereka tambah tambah jatuh mentalnya itu adalah saat menyeberangi itu ternyata nggak ada yang tenggelam satu pun, nggak ada yang kehilang, hanya salah satu dari pasukan itu ada yang, bahasa kita gampangnya, ada yang gelasnya itu ucap lepas nyemplung ke sungai. Begitu ada gelas dari satu pasukan ini, pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang jatuh ke sungai. Ini pasukan wong 30.000 kayak kabeh melok goleki. Bukan kok kemudian wis kono golekane dhewe engko tak teng kono, ya enggak. Wong 30.000 mandek neng Sungai Tigris semuanya, berhenti dalam menyeberangi sungai untuk mencari gelas sampai ketemu. Setelah ketemu mereka kembali melanjutkan perjalanan menyeberangi sungai itu. Maka kemudian itu yang menjadikan tentara tentara Persia kemudian jatuh mental dan kemudian betul-betul kalah ya dalam peperangan itu. Ya. Apa pelajarannya para ikhwah, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pelajaran yang terpenting dari sini adalah ketika kita memiliki ya kekuatan itu akan bisa terbangun ya pada saat cita-cita itu menjadi cita-cita kita bersama. Ya, jangan sampai nanti di pucuk-pucuk pimpinan, para pimpinan-pimpinan ya, kita ada Pak Bejo ya, kemudian Pak Nada, Pak Siwi punya cita-cita yang tinggi, nanti kita akan ini. Sementara kita sebagai pelaksana di lapangan nggak paham itu, gitu. Sehingga nanti apa sih cita-cita kita ini? Ya, pokoknya cita-cita kita ini ingin menjadikan Karanganyar menjadi kota Al-Quran. Itu sehingga ketika ditanyakan kepada siapapun jawabannya sama gitu. Tanya ke Pak Bejo, ini Darul Falah tuh visi misinya apa, gitu kan? Ya, saya enggak jauh-jauh, enggak besar-besar cita-cita saya itu. Saya hanya ingin menjadikan Karanganyar ini menjadi Gazanya Indonesia. Gitu. Ya, kalau di Palestina itu ada Gaza yang sampai hari ini terus mempertahankan ya keberadaan Palestina, maka nanti di Indonesia itu juga ada Karanganyar. Begitu tanya nanti pada ibu-ibu yang masak misalnya, itu ternyata jawabannya juga sama. Tanya kepada santri, jawabannya juga sama. Maka kalau sudah ada kesamaan cita-cita seperti ini, maka insya Allah kekuatan itu akan lebih kuat dibandingkan dengan nanti cita-citanya berbeda-beda. Maka di sini pentingnya terus kita ya belajar ya tauhidul fikrah, ya wihdatul fikrah, bagaimana kita menyatukan pemikiran-pemikiran kita ini. Ya, bagaimana kita menyatukan pemikiran-pemikiran kita ini. Walaupun memang ya saya pernah daurah sebuah manajemen itu dengan
saya nggak patek paham ya semuanya, tapi di antara yang sempat saya tangkap itu memang beliau sampai mengatakan ini kayaknya memang sudah jadi sunatullahnya gitu Ustaz, katanya gitu. Gimana? Jadi gini Ustaz, dalam sebuah komunitas itu dalam hal apapun itu memang SDM itu akan terjadi error itu sampai angka 30% gitu. Dan 30% itu kalau diamputasi, ditoke, sisanya itu nanti juga akan menyisakan 30% lagi gitu. Ya, artinya kalau sekarang ada yang 30% error itu kalau jadi toke tetap diopeni gitu. Ya, biar tidak memakan korban yang baru gitu. Memang seperti itu gitu. Maka di sini terus kita berupaya ya. Jadi memang perjalanan dakwah, perjuangan jihad itu bukan perkara yang mudah, dibutuhkan terus adanya ya motivasi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua juga di antara pelajaran itu ya, kenapa kita harus terus ya menuntut ilmu, kita belajar untuk paling setidaknya dalam untuk menyatukan fikrah kita, cita-cita kita harus sama ya, blueprint kita itu harus sama, apa sih yang kita inginkan ya, baik ya dari kutabnya atau nanti sebelum bahkan prakutabnya, para pengajarnya itu semuanya itu punya cita-cita yang sama seperti itu. Ketika terjadi inhiraf ya, kalau misalnya sudah mulai males ngaji, males belajar ya, kemudian tafrid fi thalabil ilmi, maka pengaruhnya itu besar sekali. Apa sih dampak ketika para aktivis, para dai ini kemudian berhenti dari menuntut ilmu itu? Makanya kalau Ustadz Suhada Bahri rahimahullah, beliau ketua Dewan Dakwah periode yang sebelumnya lagi, itu beliau mengatakan bahwa kalau ada seorang dai, seorang aktivis, dia berhenti belajar, itu sama saja dia sedang berhenti dari menjadi dai ya. Jadi kalau ada seorang dai yang berhenti belajar, maka sebenarnya dia sedang berhenti dari menjadi apa? Dai ya. Karena ketika ya kita para aktivis, para dai, apalagi kita yang nanti kita akan bahas insya Allah tentang ya fikih amal jama'i insya Allah ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, ketika ya para aktivis yang sudah berkumpul di komunitas dakwah kita ini kemudian tafrid ya, meremehkan, sudah tidak mau belajar lagi, itu akan ada beberapa dampaknya bagi jamaah ya. Bagi individu itu sudah pasti, bagi jamaah apa? Bagi dakwah, yang pertama adalah terjadinya al-inhiraf, akan terjadi penyimpangan. Akan terjadi apa? Penyimpangan. Kenapa? Ya, karena seseorang itu dia akan berpolah, dia akan berperilaku sesuai dengan apa yang ada di dalam otaknya. Kalau otak yang ya otaknya itu diisi dengan hal-hal yang apa namanya yang negatif, maka nanti juga akan melahirkan perilaku negatif. Ya. Maka sehingga dengan majelis ilmu itu harapannya adalah bahwa otak kita ini selalu dirangsang, selalu diisi nutrisi hal-hal yang membangun. Isinya adalah tentang perjuangan, tentang dakwah, ya. Sehingga akan terus terjaga. Pada saat kita sudah tidak melakukan hal itu, maka pasti akan terjadi apa? Inhiraf, penyimpangan. Yang kedua, setelah adanya oknum-oknum yang inhiraf, oknum-oknum yang menyimpang, akan terjadi dampak yang berikutnya, yaitu al-iftiraq. Al-iftiraq, perpecahan. Ya, perpecahan. Karena perpecahan itu berangkat dari apa? Berawal dari mana? Berawal dari ikhtilaf. Nah, ini satu, kita di yayasan ini yang sebagiannya ikut ngaji terus pokoknya belajar untuk menjaga fikroh ini, kesatuan akidah dijaga. Tapi ada sekelompok yang tidak pernah mau belajar lagi. Akhirnya suatu saat ketika rapat akan terjadi perbedaan pendapat, bukan perbedaan pendapatan gitu. Ya, perbedaan pendapat. Ya. Akhirnya ketika terjadi perbedaan pendapat ini karena satunya berpendapat berdasarkan ilmu karena dia ngaji, satunya dia berpendapat berdasarkan hawa nafsu karena dia nggak ngaji. Akhirnya apa? Begitu nanti usulannya dia tidak diterima dan ternyata usulan orang lain yang diterima ternyata gagal di tengah jalan, apa kata dia? Tenang nih, tak kandani, aku wis usul toh.
usul kurang di rumah. Ada dalam rapat nggak boleh kayak gitu, ya, nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita sudah rapat, sudah menetapkan suatu keputusan, apapun yang terjadi, kita harus dukung bersama keputusan itu. Dan kalau ternyata keputusan yang kita ambil ternyata tidak membuahkan hasil, kita juga kemudian tidak boleh saling menyalahkan. Disitulah mulai akan terjadi iftiraq. Ya. Maka hati-hati, ya, kita selalu jaga dan kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma alif baina qulubina, ya, supaya Allah satukan hati kita, ya, karena penyakit yang paling bahaya itu adalah iftiraq, perpecahan. Ya. Coba kita lihat di sekitar kita berapa banyak lembaga-lembaga dakwah, pesantren kita berjalan 2 tahun, 3 tahun pecah. Nah, walaupun dengan adanya perpecahan juga akan ada hikmahnya, itu tidak kita pungkiri, ya. Tetapi itu menandakan bahwa memang di situ tidak terjadi tauhidul fikrah, ya. Pesantren bersama-sama dalam sebuah pesantren kayak melakukan 2 tahun 3 tahun pecah, metu gawe dewi, gowo lunga kulite, itu bisa gawe nang kono meneh, nang kono gawe anyar apa meneh, urung suwe pecah meneh gitu. Masya Allah, akhirnya berkeping-keping gitu, ya. Ya, meskipun ya iftiraq ini ya memang sesuatu doa yang pernah dimintakan Rasulullah SAW, tapi memang tidak diijabah, kan gitu. Ya, Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah untuk supaya umatnya tidak dihancurkan dengan perpecahan, dan ternyata doa itu tidak dikabulkan. Yang ketiga at-ta'assub. Ya, kalau sudah ada iftiraq, yang ketiga adalah at-ta'assub, fanatisme, ya, fanatisme, ya, terhadap fikrahnya sendiri, fanatisme terhadap pendapatnya sendiri, fanatisme terhadap dan lain sebagainya. Ini tentunya adalah suatu hal yang tidak baik. Yang terakhir, ya, ketika kita berhenti dari proses menuntut ilmu kita adalah terjadi yang namanya al-isti'jal, ketergesa-gesaan, ya. Tergesa-gesa, jadi pinginnya bener nyambut gawe sing satset das-des, tapi kadang-kadang tanpa pertimbangan, ya. Kalau satset das-des itu memang berdasarkan keputusan bersama, tidak apa-apa, ya. Kalau sudah diputuskan, yuk ini bagian ini nanti kegiatannya ini langsung kerja, satset das itu bagus, ya. Tapi kalau kemudian satset das-desnya itu tanpa pertimbangan, hanya mengikuti hawa nafsunya, maka itu akan membahayakan, ya, bagi semua pihak. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pelajaran, ya, dari perang Qadisiyah, ya biasanya ngajar sirah tentang perang Qadisiyah ini, ya, durasi itu sampai 2 jam, ya, plus ngambil pelajarannya, ya. Tapi ini saya singkatkan 45 menit kurang lebih, ya, 40 menit. Mudah-mudahan pesan yang ingin saya sampaikan bisa tersampaikan kepada kita semuanya, bahwa ya sebuah kemenangan itu ya akan terwujud, ya, manakala dari puncak pimpinan tertinggi ini kaitannya dengan amal jama'i, ya, kemudian para leader-leadernya sampai para kopral-kopralnya itu memiliki visi dan misi yang sama, ya. Dan visi misi yang sama ini akan terwujud dengan apa? Ya, dengan ilmu, ya. Selama ilmu yang, ya, nutrisi yang konsumsi itu sama, maka insya Allah nanti hasilnya juga akan lebih mendekati kepada kesamaan. Tetapi ketika yang dikonsumsi dan nutrisi yang berbeda-beda, ya, maka juga akan memungkinkan, ya, terjadinya perbedaan-perbedaan yang ada. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.